Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Ulfa, semester 4 Manajemen Pendidikan Islam di kampus Ibnu Sakinah dan Masraya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kepemimpinan pendidikan. Makalah saya yang berjudul tentang konsep-konsep dasar kepemimpinan. Yang pertama itu pengertian kepemimpinan. Ada beberapa pengertian menurut para tokoh, yaitu yang pertama Alan Tucker mengemukakan kepemimpinan ialah kemampuan untuk mempengaruhi atau mendorong seseorang atau sekelompok orang agar bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan tertentu atau sasaran dalam situasi tertentu. Yang kedua, Ngalim Purwanto mendefinisikan kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan serta sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin serta merasa tidak terpaksa. Selanjutnya itu ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab musahab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat umum pada pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan. Menurut Sri Wilujeng SP, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen menyebutkan beberapa teori tentang kepemimpinan, di antaranya adalah teori sifat, teori perilaku, teori keadaan. Selanjutnya, Fiedler menjelaskan 3 dimensi yang menjelaskan tentang kepemimpinan yang efektif. Ketiga dimensi tersebut adalah yang pertama, power position, kekuasaan position. Dimensi ini menjelaskan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin, serta seperti keahlian atau kepribadian yang mampu membuat bawahan mengikuti kemauan pemimpin. Yang kedua, tes struktur. Struktur pekerjaan. Dimensi ini menjelaskan sejauh mana pekerjaan dapat diserinci atau dijelaskan dan membuat bawahan bertanggungjawabkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang ketiga itu ada leader-member relation, hubungan antara pemimpin dan bawahan. Hal ini berhubung dengan antara bawahan pimpinan, misalnya tingkat loyalitas, kepercayaan, dan rasa hormat pegawai terhadap pemimpinnya. Yang keempat, Yeto dan Fromm jago teori. Dari Fromm mengkritik teori Pat Gould karena gagal memperhitungkan situasi di mana keterlibatan bawahan diperlukan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan digunakan pemimpin dalam arti mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan menggerakkan yang dipimpin untuk bekerja secara efektif guna mencapai tujuan organisasi. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan kontinum. Gaya ini termasuk klasik. Orang yang pertama mengenalkan adalah Robert Tenenbaum dan Warren Said. Yang kedua, gaya kepemimpinan manajer grid mengidentifikasi gaya kepemimpinan dan manajemen dengan usaha yang telah dilakukan oleh Robert Black and Jan Mountain berhubungan dengan dua hal, yaitu produksi suatu pihak dan orang-orang pihak lain.
Yang ketiga, gaya kepemimpinan 3 dimensi dari Reddin. Gaya kepemimpinan ini selalu dipulangkan kepada 2 hal mendasarkan, yakni hubungan pimpinan dengan 12 fakta Nanang, landasan manajemen pendidikan tugas dan hubungan kerja. Gaya kepemimpinan 4 sistem Likert. Gaya kepemimpinan yang satu ini hasil dari serangkaian penelitian yang dilakukan selama bertahun-tahun ia lakukan dalam mengembangkan suatu ide dan pendekatan yang penting untuk memahami perilaku pemimpin. Yang kelima, ada gaya kepemimpinan transaksional. Ialah kepemimpinan yang menekankan pada tugas yang diemban pada bawahan. Gaya kepemimpinan transformasional, yakni agen perubahan dan bertindak sebagai katalisator, yaitu berperan mengubah sistem ke arah yang lebih baik. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan visioner ialah kepemimpinan yang memiliki visi, visioner leadership, yaitu kepemimpinan yang kerja pokoknya difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan. Mungkin itulah presentasi dari saya. Jika ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.